Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi di renungan kita hari ini, dan renungan kita akan diambil dari Kejadian 26 ayat 25. Kita baca bersama-sama Kejadian 26 ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Nah, Bapak Ibu, kita melihat dalam Kejadian 26 ini ternyata ada berbagai kejadian yang dialami oleh Ishak. Kita bisa baca dari perikopnya, yaitu Ishak di negeri orang Filistin. Kalau saya runutkan dan saya list kejadian-kejadian yang dialami oleh Ishak, yang pertama dia ada di negeri orang Filistin. Lalu yang kedua, ia ada di negeri di mana kelaparan terjadi. Lalu yang ketiga, dalam ayat sebelumnya, ayat 11 sampai 15, ada seseorang yang menginginkan istrinya karena istrinya cantik. Lalu yang ketiga adalah ketika ia dan gembala-gembalanya ingin menggali sumur, justru ada gembala-gembala Ger yang merebut sumurnya. Padahal sumur yang ingin diambil dan digali ulang oleh Ishak dan gembala-gembalanya adalah sumur yang pernah digali oleh Abraham, yaitu papanya sendiri. Nah, kita melihat ternyata dari ayat 1 sampai ayat 25 pun Ishak mengalami berbagai kejadian, keadaan-keadaan yang ia hadapi ternyata tidak baik. Keadaan-keadaan yang ia lewati ternyata membuat dirinya harus berjuang keras untuk memperjuangkan hidup ini. Akan tetapi kita belajar dari Ishak, ternyata Ishak sama seperti ayahnya, Abraham. Abraham adalah seorang tokoh yang beriman kepada Tuhan. Salah satu tokoh yang kita belajar darinya bahwa Tuhan menyertai hidupnya lewat iman yang ia imani kepada Tuhan. Seperti Abraham pergi dari Ur Kasdim untuk dipimpin oleh Roh, sama seperti Ishak. Ketika ia pergi ke negeri orang Filistin, maka sebenarnya hidupnya sedang dipimpin oleh Roh. Karena kita melihat dari apa yang Ishak kerjakan dalam kehidupannya dan keputusan-keputusan yang ia berikan dalam kehidupannya. Dan kita melihat di ayat 25 ini, kalimat pertama, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ishak membiarkan dirinya untuk tetap terkoneksi dengan Tuhan. Ishak membiarkan dirinya untuk tetap terkoneksi dengan Roh yang memimpin hidupnya. Sehingga hal yang pertama yang kita pelajari dari Ishak adalah ia dapat memberi keputusan-keputusan yang baik, keputusan-keputusan yang bijak. Walaupun keadaan-keadaan di sekitarnya menyesak, keadaan-keadaan di sekitarnya menekan ia. Hal yang pertama yang kita pelajari bahwa orang yang dipimpin oleh Roh, maka akan dapat memberikan keputusan baik walaupun keadaan tidak baik. Orang yang dipimpin oleh Roh akan memberikan keputusan yang bijak walaupun keadaan di sekitarnya menekan. Itu hal pertama. Hal yang kedua adalah orang yang dipimpin Roh akan terus dapat berjalan dalam rancangan Tuhan. Bukan hanya dapat berjalan dalam rancangan Tuhan, akan tetapi ia membawa orang-orang di sekitarnya, ia membawa keluarganya untuk melihat perbuatan Tuhan dalam kehidupannya. Ishak membawa orang-orang, khususnya gembala-gembala yang tadi, yang bertengkar dengan gembala Ger, untuk melihat perbuatan Tuhan bahwa Tuhan dapat menyediakan di tengah-tengah musim kelaparan yang terjadi, mereka dapat menggali sumur baru dan mendapatkan air. Dan Ishak dapat membawa keluarganya dan dapat membawa hamba-hambanya, gembala-gembalanya untuk tetap hidup di tengah-tengah kesesakan yang terjadi di zaman itu. Dan yang ketiga yang kita pelajari dari Ishak adalah kadangkala Tuhan menginginkan kita untuk mengalami berbagai hal terjadi dalam kehidupan kita, baru kita belajar dari momen-momen dan kejadian-kejadian yang kita alami dalam kehidupan kita. Mungkin kalau di sekolah kita belajar dulu teorinya, baru kita praktikkan. Tapi ternyata dalam kehidupan ini, dalam perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan, ada kalanya akhirnya kita harus mengalami dulu suatu hal dalam kehidupan kita, baru kita belajar bahwa ternyata pimpinan Roh, ternyata perbuatan Tuhan, ternyata rancangan Tuhan dalam kehidupan kita tetap nyata ketika kita membiarkan diri kita untuk tetap dipimpin oleh Roh, sama seperti Ishak di ayat 25 ini. Dalam keadaan yang tidak baik, ia tetap membiarkan dirinya untuk terkoneksi dengan Tuhan, terkoneksi dengan Roh, yang akhirnya membuat ia dapat memberikan keputusan yang baik, membawa orang-orang di sekitarnya dan dirinya untuk tetap berjalan dalam rancangan Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Demikian untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom.